Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapatkan kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelpon kantor damkar lantaran kesal laporan kekerasannya ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tidak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelpon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulinya hingga lebam dan cedera di telinga. Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Terus hasilnya gimana Bu setelah laporan damkar Bu? Ya alhamdulillah ini dapat bantuan juga dari damkarnya untuk proses selanjutnya. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi dimintai segera merespon laporan korban. Malang, alih-alih tertidur di pinggir jalan karena kelelahan, pengendara ojol jadi korban pencurian. Aksi kawanan curian motor tersebut terekam CCTV di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor menyasar pengemudi ojol yang tertidur pulas di atas bangku trotoar. Manfaatkan situasi yang sepi dengan waktu singkat, para pelaku segera menggasak sepeda motor pengendara ojol. Dari keterangan petugas keamanan setempat, aksi pencurian terjadi menjelang pagi hari. Diduga, para pelaku telah mengintai korban. Dia laporan ke saya, Pak, izin Pak. Kenapa? Bisa nggak CCTV ini dilihat, Pak? Emang kenapa? Ya, saya kehilangan motor tadi pagi, Pak. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial, berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ratusan sopir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 sopir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Disub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Asap tebal dan kobaran api disertai suara ledakan mengejutkan ratusan pekerja di galangan kapal PT ASL Shipyard di Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat peristiwa terjadi, kapal tanker MT Federal 2 sedang dalam perbaikan. Api pertama kali muncul saat pekerja memperbaiki tangki kapal, tiba-tiba saja terjadi percikan api. Tak menunggu lama, percikan api langsung membesar dan menyambar para pekerja yang berada di dalam tangki kapal. Akibat peristiwa ini, 9 orang pekerja menjadi korban, 4 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya mengalami luka bakar di tubuh. Kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker, jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Ada 9 korban yang dimana 4 diantara meninggal dunia, 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Saat ini, 4 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum.
sedangkan korban luka masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.